Jumpa lagi guys di baca malam selanjutnya. Kali ini guys, adik-adik susah dibilangin guys. Jadi kita ya baca aja. Yang penting kan mereka mendengar walaupun masih fokus main HP. Mudah-mudahan nanti agak gak main HP lagi ya guys. Hari ini kita baca tentang mengenai Gitsupedia alam semesta. Yang kita pelajari hari ini tentang apa itu? Galaksi guys. Ada yang tahu nggak galaksi itu apa guys? Oh, alam semesta dulu guys. Yuk kita baca ya. Lahirnya alam semesta. Tuhan menciptakan alam semesta sangat luas. Manusia bagaikan setitik debu di alam semesta ini. Oleh karena itu, manusia tak pantas sombong. Ada banyak teori yang menjelaskan tentang awal mula terjadinya alam semesta. Yang paling terkenal adalah teori Big Bang atau ledakan besar. Menurut teori tersebut, alam semesta terbentuk dari ledakan dahsyat. Alam semesta terus mengembang dan membesar. Benda-benda yang ada di dalam semesta pun saling menjauh. Apalagi nih guys, selanjutnya semua berkeliling dan berputar. Pernahkah kalian melihat orang yang sedang melaksanakan ibadah tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah? Ada banyak orang kan? Benda langit seperti bintang-bintang, planet, asteroid, dan benda langit lainnya pun bergerak mengelilingi pusat masanya masing-masing. Sama seperti orang yang mengelilingi Ka'bah. Selain berkeliling berevolusi, benda langit seperti bumi dan planet lainnya berputar pada porosnya. Kamu pasti pernah melihat gasing yang sedang berputar kan? Nah, benda langit pun seperti itu, termasuk bumi. Putaran inilah yang menyebabkan terjadinya siang dan malam. Gitu guys, ini nih fotonya guys. Oke, lanjut guys. Kok benda langit nggak jatuh sih? Jadi kan guys, walaupun adik-adik masih main HP, nanti kok dia melihat kita membaca buku setiap hari, dia akan terbiasa untuk membaca buku guys. Jadi jangan pernah menyerang, membuat mereka tuh senang dengan buku. Oke? Coba kamu ambil sebuah bandul yang ditali, lalu putarkan dengan cepat. Selama berputar cepat, bandul tersebut tidak jatuh, bukan? Nah, benda langit pun seperti itu. Terdapat gaya saling menarik dan gerakan yang cepat, sehingga benda langit bisa terus berputar pada orbitnya. Oh, jadi gitu ya. Apalagi nih guys? Negara berjuta bintang atau galaksi. Apa itu galaksi? Apa kamu pernah melihat bintang-bintang bertaburan di langit saat malam hari? Pada bulan Juni atau Agustus, saat malam hari, cobalah sekali-kali melihat langit. Di sana biasanya akan terlihat bintang-bintang berkelompok menyerupai taburan pasir atau menyerupai awan putih. Itu merupakan sebagian kecil dari galaksi Bima Sakti, tempat matahari berada. Galaksi adalah tempat tinggalnya ratusan miliar bintang. Wow, banyak sekali bukan? Kata galaksi berasal dari kata galaxias atau bahasa Yunani yang berarti susu. Hal ini mungkin mengacu pada bentuk dari galaksi Bima Sakti yang mirip tumpahan susu. Oleh karena itu, orang barat menyebutnya galaksi Bima Sakti dengan nama Milky Way. Galaksi di manakah posisi bumi? Galaksi di alam semesta itu banyak sekali, bisa mencapai 1 sampai 2 triliun. Itu pun hanya galaksi yang dapat diamati manusia. Bisa jadi ada lebih banyak dari itu. Kita yang tinggal di planet bumi merupakan bagian dari sistem tata surya yang berada di galaksi Bima Sakti. Bumi, matahari, serta planet lainnya terlihat sangat kecil, bahkan seperti setitik debu jika dibandingkan dengan luas galaksi Bima Sakti. Ada galaksi apa saja guys? Ada beberapa galaksi yang bisa terlihat hanya dengan menggunakan mata telanjang tanpa bantuan alat. Di antaranya galaksi Bima Sakti, Andromeda,
awan Magellan besar, awan Magellan kecil, galaksi Triangulum, Centaurus A, galaksi Bode, dan lain-lain. Biasanya galaksi-galaksi itu dapat terlihat dari pengamat yang bermata tajam saat kondisi lingkungan sangat gelap. Ketinggian yang tepat serta cuaca yang cerah dan stabil. Ini guys, ada galaksi Andromeda, galaksi Magellan, galaksi Triangulum. Bentuk-bentuk galaksi. Seperti halnya planet-planet, galaksi pun berputar atau berotasi. Bagian pusatnya berputar lebih cepat daripada sisi-sisinya. Bentuk galaksi itu ternyata berbeda-beda. Ada yang elips, spiral batangan, dan tak beraturan. Galaksi Bima Sakti termasuk dalam bentuk spiral. Nih guys, bentuk-bentuk galaksi. Ada yang lentikular, eliptikal, baret, spiral, irregular, rekuliar, spiral. Banyak kan guys? Manfaat matahari. Matahari yang setiap hari tak pernah lupa menyinari bumi tentu banyak sekali manfaatnya. Selain dapat menghangatkan tubuh, berikut adalah manfaat dari adanya matahari. Sumber energi listrik dan sumber penerangan utama, meningkatkan imunitas tubuh, mengeringkan pakaian dan benda lain yang butuh dikeringkan, memberi bantuan pada tumbuhan untuk membuat makanan, menyehatkan fisik manusia seperti menguatkan tulang karena dapat mengaktifkan vitamin D dalam tubuh. Ini lagi basah loh bang. Gangguan-gangguan pada matahari. Hal yang terlihat bagus belum tentu tidak ada kelemahannya. Matahari memiliki bagian-bagian berupa gangguan-gangguan kecil seperti berikut. 1. Sunspot atau bintik matahari. Lubang-lubang di permukaan matahari tempat di mana gas menyembur dari dalam inti matahari. 2. Letupan atau flare. Letupan gas di atas permukaan matahari yang dapat mengganggu sistem komunikasi radio. 3. Granulasi, gumpalan-gumpalan pada fotosfer. Ini guys, kalau sunspot ini gambarnya. Ini dah. Kalau letupan atau flare gini betul guys. Kalau granulasi ini guys, gumpalan-gumpalan pada fotosfer. Cuma ada lidah api atau prominensa, bagian dari matahari yang terlontar dari permukaannya. Nih guys, ada bayi yang mau dibacakan buku guys. Hai, dengar lagi ya, baca bukunya. Itu tadi gangguan-gangguan pada matahari guys. Si bintang yang suka mengembara. Apa itu planet? Planet adalah benda langit yang tak bisa diam alias suka mengembara. Sejak lama, para ilmuwan menduga ada bintang yang berpindah tempat secara misterius. Akhirnya, mereka sepakat bahwa bintang-bintang yang berpindah itu bukan bintang, melainkan planet. Arti nama planet sendiri adalah pengembara. Dari mana ya kata-kata pengembara itu jadi planet itu jadi pengembara? Nah, ini deh guys, foto planet-planet yang ada di galaksi Bima Sakti. Nih, nampak kan guys? Tata surya, planet bersama matahari, asteroid, komet, dan benda langit lainnya membentuk keluarga yang disebut tata surya atau keluarga matahari. Bumi yang kita tempati ini termasuk salah satu planet dan anggota keluarga tata surya. Ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ada berapa menit kak? 9. Nama-nama planet. Seperti kamu dan teman-temannya, planet-planet juga memiliki nama agar mudah diingat. Nama-nama planet pada umumnya diambil dari nama-nama dewa dalam mitologi Romawi atau Yunani. Jumlahnya ada 8. Apa aja itu? Ada Merkurius, ada Jupiter,
Saturnus, Bumi, Uranus, Mars, dan Neptunus. Nanti baca dikit lagi Pak Ijan dan ngerti deh galaksi Bima Sakti, ya kan nak? Semua planet berputar dan berkeliling. Semua planet yang berada di sekitar matahari mengalami perputaran pada porosnya dan berkeliling mengelilingi matahari. Saat berkeliling, mereka akan taat pada jalurnya masing-masing. Tak ada yang melenceng. Lama tiap planet yang bergerak berkeliling itu berbeda-beda, tergantung jaraknya dengan matahari. Semakin dekat jaraknya, maka semakin cepat larinya. Nah guys, kita bahas sejarah si wajah berkilau bintang. Benarkah bintang itu kecil? Jika bicara bintang, kamu pasti akan menyanyikan lagu Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Gitu lagunya kan guys? Oke, kita lanjut. Namun, benarkah bintang itu kecil? Ternyata bintang itu tidak kecil. Bintang berukuran jauh lebih besar daripada bumi yang kita tempati ini. Bintang tampak kecil karena kita melihatnya dari jauh. Bintang juga bersinar, sama seperti matahari. Bintang terlihat berkelap-kelip karena cahayanya terhalang oleh atmosfer bumi. Jadi, cahaya yang kita terima tidak utuh. Walau begitu, bintang tetap sangat indah saat dilihat. Asal mula bintang. Mungkin kamu bertanya-tanya, bagaimana sih kok bisa ada bintang seindah itu? Bintang ternyata awalnya berupa nebula, yaitu debu dan gas yang berkumpul. Lama-lama bagian tebal nebula menjadi pecah, padat, dan akhirnya jadilah bintang. Ah nih guys, jadi awal mula bintang. Bintang ternyata awalnya berupa nebula, yaitu debu dan gas yang berkumpul. Lama-lama bagian tebal nebula menjadi padat, dan akhirnya jadilah bintang. Rasi bintang. Bintang di langit itu jumlahnya sangat banyak. Bintang-bintang tersebut membentuk rasi bintang. Rasi-rasi bintang ini kadang-kadang membentuk pola atau bentuk yang unik menyerupai gambar beruang, kalajengking, ikan, dan lain-lain. Wah, pasti indah ya dilihat. Apakah kamu pernah melihat rasi bintang berbentuk seperti apa? Belum ya? Pernah nggak sih? Terus kemudian ada bintang mati. Kalau mendengar kata mati pasti sedih. Kalau bintang yang mati, apakah kalian sedih juga? Apa iya bintang bisa mati? Ternyata bintang memang bisa mati. Hidup para bintang tergantung pada masanya. Semakin besar masanya, maka semakin cepat pula bintang meledak dan hancur. Ledakan bintang biasanya disebut dengan supernova. Namun, jangan khawatir, umumnya mereka bersinar hingga miliaran tahun. Jadi, kamu tetap bisa melihat indahnya bintang. Oke guys, hari ini sampai sini dulu ya bacaan bacaan buku kita tentang alam semesta. Nanti kita sambung kembali. Akhir kata, assalamualaikum, selamat malam, cepat tidur ya.